Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junizar Alfani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Nurul Khaldun. Sekarang saya sedang berada di daerah Pondok Bambu. Saya ingin mewawancarai warga sekitar terkait isu politik menjelang Pilpres 2024. Oke, baik. Sekarang saya sedang berada di rumah salah satu narasumber yang akan kita wawancarai tentang isu politik. Yang pertama dengan Kak siapa? Dengan Kak Fahma. Oke, Kak Fahma. Saya ingin bertanya nih, apakah kakak sudah tahu bahwa 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden? Kakak sudah tahu dan menurut pendapat kakak gimana? Karena menurut undang-undang maksimal presiden menjabat dua periode atau 10 tahun, dan Pak Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun. Yang kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut kakak sendiri program apa yang perlu dilanjutkan? Seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, karena bermanfaat juga ya untuk orang-orang yang tidak mampu. Untuk mahasiswa. Pertanyaan ketiga, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna kan Kak? Pastinya itu sebagai pembelajaran di pemerintahan berikutnya. Apa sih yang perlu ditambah atau yang belum ada di pemerintahan Jokowi ini? Yang perlu ditambah meningkatkan pelayanan seperti pelayanan BPJS, pelayanan pekerjaan ataupun BPJS kesehatan. Menurut kakak, mana yang lebih penting nih? Sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Kalau menurut aku, presiden yang cerdas dan gagah. Tegas gitu ya? Gagah, tegas. Kalau gagah kan dia dari tampilnya, kalau tegas ya perilaku. Yang kelima, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang kakak harapkan? Tentunya mengharapkan sosok presiden yang tegas untuk masyarakat dan untuk di mata dunia, agar negara kita ditakuti oleh negara lain. Yang kedua, perlu pemimpin yang cerdas dalam memimpin rakyatnya dalam mengeluarkan atau membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat. Oke. Ini apa? Ada atau tidak nih sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan kakak? Tokohnya, contohnya? Iya, siapa Pak siapa itu? Atau Ibu siapa? Kalau saya Pak Anies, karena beliau Tegas, gagah gitu ya? Tegas juga, cerdas dalam sudah ada contohnya, dia cerdas dalam memimpin Jakarta. Kebijakan-kebijakannya pun banyak yang pro masyarakat, banyak yang membantu kebijakannya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut kakak, Indonesia lebih baik di oleh partai? Aku cenderung ke PKS, karena PKS pertama partai Islam, banyak ulamanya di dalamnya, dan selalu, kalau menurut aku yang aku lihat dari rapat-rapat DPR, dia mengedepankan dan selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat ataupun aspirasi masyarakat. Yang terakhir, apa harapan kakak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Semoga kita mendapatkan pemimpin yang tegas, cerdas dalam mengambil keputusan ataupun dalam memberikan kebijakan-kebijakan. Itu wawancara yang sudah saya berikan pada Kak Fahma. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya sedang bersama narasumber. Perkenalkan. Ibu siapa? Ana. Oke, Ibu Ana, saya izin bertanya. Pertanyaan yang pertama adalah, Ibu sudah tahu bahwa 2024 nanti akan ada pemilihan presiden? Ya, sudah tahu. Dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi nih sebagai presiden. Karena pasal undang-undangnya memutuskan dia cuma 2 periode. Oh, hanya 2 periode. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua, melihat pemerintahan Jokowi, menurut Ibu Ana sendiri, apa yang perlu dilanjutkan? Bantuan-bantuan sosialnya ya, bantuan sosial. seperti KIP, KIS,
Nah, yang selanjutnya pemerintahan kan tidak ada yang 100% sempurna. Nah, sebagai pembelajaran di pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambah atau belum ada ya di pemerintahan Pak Jokowi? Kesehatannya. Kesehatan. Di bidang kesehatannya buat rakyat kecil ditingkatkan lagi. Nah, yang keempat, menurut Ibu Ana, sosok presiden mana nih yang Bu Ana impikan? Merakyat, sosok presiden yang tegas, cerdas, atau gagah? Cerdas ya yang pasti, dan gagah juga, dan rakyat. Oh, yes. Kriteria presiden yang Ibu Ana harapkan? Kriterianya itu jujur, cerdas juga. Pertanyaan ke-6, ada atau tidak nih sosok tokoh yang Ibu Ana harapkan? Sosok siapa? Bapak, boleh nyebut? Iya, boleh. Bapak Anies Baswedan. Alasannya kenapa? Karena dia tegas, jujur, cerdas juga. Pertanyaan ke-7, menurut Ibu Ana, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? PKS ya. PKS. Iya. Nah, yang terakhir, apa harapan Ibu Ana terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Semoga bisa rakyat kecil diutamakan lah, misalkan kebutuhan pokoknya lebih diturunin lagi, soalnya sekarang Harganya ya. Mahal semua. Oh ya, oke, baik. Iya. Udah Bu, cukup ya? Udah, oh, cukup. Iya. Terima kasih ya Bu ya atas wawancaranya. Iya. Maaf mengganggu. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Oke, baik. Sekarang saya sedang bersama narasumber saya yang dengan Mas Niko. Oke, Mas Niko, saya ingin bertanya nih. Mas Niko, apakah sudah tahu 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden di 2024 tahun? Dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi nih sebagai presiden. Dan gimana nih pandangannya? Presiden nggak bisa pilih lagi. Kalau memang tidak bisa dipilih lagi karena memang sudah jatuh temponya ya, sudah menjabat selama 2 periode, memang sudah saatnya. Oh, iya. Yang kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mas Niko, program apa nih Mas yang perlu dilanjutkan? Perlu dilanjutkan mungkin yang bagus ada BPJS-nya, mungkin BPJS untuk mempersiapkan harapan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan kan tidak ada yang 100% perfect lah, sempurna gitu. Pasti ada kurang gitu kan. Sebagai pembelajaran di pemerintahan berikutnya nih Mas, apa sih yang perlu ditambah atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi? Yang perlu ditambah mungkin perlu ditingkatkan ya. Yang perlu ditingkatkan mungkin dari pelayanan BPJS-nya, mungkin dari kayak segi pelayanan antara BPJS dan BPJS dipermudah aja untuk memberi BPJS. Jangan timpang pilih lagi ya. Selanjutnya nih, menurut Mas Niko, mana sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, sosok presiden yang cerdas, atau mana yang kriteria Mas Niko lah? Kalau menurut saya sih bagusnya ya semuanya diambil semua itu, merakyat, cerdas. Cuma kalau untuk dipilih antara merakyat dan cerdas, saya lebih milih merakyat karena banyak orang cerdas, tapi ujung-ujungnya nggak benar di atas gitu. Kalau presiden, kriteria presiden Mas Niko harapkan? Di antaranya yang tadi sebutin, oh ya, cerdas, merakyat, dua-duanya itu dipenuhi. Selanjutnya, ada atau tidak nih sosok tokoh yang Mas Niko harapkan gitu? Ada nggak yang diharapkan? Saya harapkan, mungkin saya masih penasaran sama Pak Prabowo ya, karena dulu rivalnya Pak Jokowi, tapi sekarang mau gitu untuk di kepemimpinan Pak Jokowi bekerja sama kembali gitu. Iya, seperti itu. Saya penasaran sama itu. Oke, siap. Nah, menurut Mas Niko nih, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau saya sebenarnya sih tidak menjelaskan sesuatu partai ya. Saya lebih pilih individunya. Cuman kalau berdasarkan sama pilihan saya tadi, Gerindra ya. Siap. Yang terakhir, Mas Niko,
apa harapan Mas terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Dia pasti mau Indonesia lebih baik ini untuk terus maju jadi negara yang maju. Mas Riko, sekian nih wawancara yang saya berikan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan saya berikan. Terima kasih Mas Riko. Oke, sekian wawancara saya bersama 3 narasumber dengan topik isu politik menuju 2024. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah masyarakat ingin pemimpin yang tegas, cerdas agar bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, maju dan sejahtera rakyat. Terima kasih.